Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengambil perkuliahan algoritma dan struktur data. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang pencarian. Adapun standar kompetensi, yang pertama mahasiswa memahami konsep pencarian. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai algoritma pencarian. Kita akan sajikan dua algoritma pencarian. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan algoritma pencarian yang dipelajari dalam pemrograman. Kita akan mencoba nanti membuat program menggunakan bahasa Java dan Python. Kita lihat materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, akan diberikan pengantar dari algoritma pencarian. Selanjutnya, kita masuk dua buah algoritma pencarian, yaitu sequential search dan binary search. Jadi, pencarian secara berurutan dan pencarian yang membagi dua model pencarian. Nah, pencarian ini adalah teknik yang paling sering kita pakai. Mungkin kita pernah menggunakan aplikasi Microsoft Word, pasti sudah familiar ya dengan teknik Ctrl F atau shortcut ya, shortcut Ctrl F, yaitu mencari sebuah kata. Atau juga menggunakan aplikasi Excel, kita juga pakai shortcut ini untuk mencari data yang diperlukan. Jadi ini adalah proses paling mendasar di dalam pengolahan data. Pencarian ini sendiri itu adalah proses bagaimana menemukan data tertentu dari sekumpulan data. Nah, beberapa transaksi yang menggunakan proses pencarian yaitu adalah update data, ya, insert data, validasi data untuk melihat atau mencek sebuah data benar atau tidak, lalu untuk menghapus data. Nah, barangkali Anda sudah belajar di semester 2 kemarin tentang konsep basis data. Ini 4 transaksi ini ya, itu sudah Anda lakukan ya, menggunakan bahasa pemrograman SQL. Nah, secara umum ada dua algoritma pencarian, yaitu pencarian beruntun atau sekuensial dan pencarian bagi dua atau binary. Kita lihat yang pertama, pencarian sekuensial. Nama lainnya adalah linear, ya, linear search atau pencarian yang linear. Prinsip kerjanya melakukan perbandingan data satu per satu. Jadi dimulai dari data awal, dibandingkan dengan data yang akan dicari, kemudian sampai data yang terakhir. Bila mana data ditemukan dalam interval data awal dan data akhir, maka pencarian akan berhenti. Nah, prinsip kerjanya adalah melakukan perbandingan data yang ada dengan data yang dicari. Apabila sama, maka artinya data itu ditemukan. Nah, sebaliknya bila tidak ditemukan sampai akhir, artinya data tidak ada. Berikut adalah animasi ya, bagaimana proses pencarian pada sebuah data. Kita lihat ini ada array dengan sejumlah elemen. Jadi kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elemen, di mana indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, kita akan mencari nilai, yaitu nilai 10. Apakah nilai 10 ini ada di dalam array atau tidak.
Nah, maka akan dilakukan pencarian mulai dari elemen awal di indeks ke 0 dengan nilai 5. Jadi ini akan dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Nah, terlihat dari animasi ini bahwa nilai yang dicari dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam elemen array, mulai dari elemen awal sampai elemen ke-7. Mana elemen ke-7 nilai yang dicari cocok dengan data yang ada di elemen ke-7. Oke. Nah, berikut adalah algoritma sequential search. Jadi ini kita buat dalam bentuk prosedur. Pertama kita inisialisasi variabel result dengan 0. Maknanya adalah kita belum menemukan pencarian. Jadi data yang mau dicari itu belum diketemukan. Kemudian kita lakukan pengulangan. Pengulangan ini digunakan untuk mencari apakah data ada di dalam elemen array. Nah, kemudian kita lakukan perbandingan antara elemen array dengan data yang dicari. Bila diketemukan, maka dicatat indeksnya, di mana indeks elemen yang sesuai dengan data yang dicari. Nah, indeks ini nanti disimpan di variabel result. Nah, bila mana sudah ditemukan, maka proses pencarian dihentikan. Jadi, pernyataan breaks ini berguna untuk menghentikan pencarian. Nah, kemudian diuji, dilakukan operasi perbandingan bila result sama dengan 0, ini artinya sama dengan nilai awal tadi, maka data tidak ditemukan. Jadi ini pencarian sudah dimulai dari awal sampai dengan akhir, tapi resultnya tidak mengalami perubahan. Ya, bila nilainya tetap 0, maka artinya data tidak ditemukan. Tapi bila nilai resultnya berubah, maka itu artinya data ditemukan dan kita tampilkan nilai indeks yang ada indeks elemen yang sesuai dengan data yang dicari. Nah, sebelum kita mempraktekkan algoritma sequential search, kita lihat terlebih dahulu kompleksitas algoritma berikut. Kalau kita lihat sequential ini, maka waktu pencariannya pasti sebanding dengan jumlah elemen array. Base case-nya itu terjadi bila data yang ditemukan pada elemen awal. Worst case-nya atau big O-nya itu terjadi bila data yang dicari ada di elemen akhir atau data yang dicari tidak ada. Nah, ini kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terbaiknya ya data yang dicari ditemukan di awal elemen. Nah, jika ada n elemen yang dicari, ya, maka pasti paling banyak diperlukan n operasi perbandingan. Ini kemungkinan terburuknya. Jika kita punya 10 elemen yang akan dicari, maka kasus terburuknya itu akan dilakukan 10 kali operasi perbandingan. Oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma sequential search, ORD-nya N. Jadi sama dengan nilai datanya. Atau kita sebut juga algoritmanya linear. Maka tadi dibilang nama lain dari sequential search adalah linear search. Karena kompleksitas waktunya itu adalah linear. Nah, algoritma ini tidak bagus untuk volume data yang besar. Kenapa? Semakin besar datanya, maka kebutuhan waktunya itu akan mengikuti perubahan dari volume datanya. Baik, kita akan coba mengcoding algoritma sequential search ini. Terlebih dahulu menggunakan
program Java. Sini kita akan menulis program berdasarkan algoritma yang sudah kita sajikan tadi. Jadi kita sebut pertama ini nama kelasnya adalah sequential. Kemudian kita panggil program utamanya. Nah, kita coba menggunakan model pencarian lain dengan bahasa Python. Ya. Kita tidak pakai algoritma sebelumnya, tapi kita coba menggunakan data string. Ya. Kita coba menggunakan data string di sini. Oke, kita masukin datanya, data dengan kita buat ini dulu. Coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi pertama ini data awalnya peringkat akreditasi program studi sistem informasi B dengan nilai 346. Kemudian kita rubah yang data dengan isi nilai diganti dengan grade. Nah, ini tidak berubah. Kemudian data dengan nilai program kita ganti dengan prodi. Kemudian yang data yang berisi nilai studi kita hapus di sini. Nah, jadi berikutnya adalah peringkat akreditasi prodi sistem informasi B dengan grade 346. Nah, jadi kita sudah melakukan update data, ya. Kita mulai dari validasi, kemudian kita update, ya. Kemudian kita lakukan penghapusan data. Baik.
Apakah ada algoritma pencarian yang lebih baik daripada sequential search? Nah, ada. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan mempelajari satu lagi algoritma, yaitu binary. Nah, jadi binary ini sebenarnya sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mencari kata tertentu dalam kamus. Kita kan tidak mungkin mencari kata tersebut dari awal hingga akhir. Nah, kita biasanya mempersingkat waktu pencarian dengan melakukan pembagian. Jadi kita buka halaman tengah kamus terlebih dahulu, karena kata di kamus itu biasanya sudah terurut. Jadi kita lihat bagian tengahnya, apakah kata yang dicari ada di bagian sebelah kanan dari halaman tengah atau di bagian kiri. Ya. Nah, bila kata yang dicari berada di sebelah kanan halaman tengah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah pengulangan dari langkah sebelumnya. Kita jadikan halaman tengah halaman awal, kemudian kita buka lagi halaman tengah dari awal halaman sampai dengan halaman akhir. Nah, kemudian kita cek lagi apakah data yang dicari, ya, apakah di sebelah kanan halaman tengah atau di sebelah kiri. Nah, ini terus kita lakukan sampai kita temukan kata yang akan dicari. Ini contohnya, misalkan kata yang dicari berawalan W, kita buka halaman tengah, dan ini kita dapatkan bahwa halaman tengah itu awalan G. Jelas bahwa kata yang kita cari tidak mungkin ada di separuh pertama kamus atau di bagian sebelah kiri halaman tengah. Kemudian kita ulangi hal serupa dengan separuh belakang kamus atau bagian kanan dari halaman tengahnya kamus. Kita buka lagi bagian tengahnya dan kita bandingkan. Dengan cara ini, setiap perbandingan akan mengeliminasi separuh rentang pencarian. Nah, inilah yang disebut dengan binary search. Nah, kita analisis binary search ini. Jadi, bila terdapat sebuah daftar yang berisi n elemen, dan kita perlu mencari salah satu elemen saja, maka banyak operasi maksimal yang dibutuhkan sampai suatu elemen diperoleh keberadaannya sama dengan panjang dari barisan tersebut dibagi 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya datanya n, maka langkah yang keduanya itu adalah n bagi 2. Ya, bila data tidak ditemukan di n bagi 2, maka selanjutnya adalah n bagi 4. Ya, kalau juga tidak ditemukan n bagi 4, maka di n bagi 8. Sampai data ditemukan. Nah, pembagian ini itu dapat dituliskan dalam persamaan matematik, yaitu log n. Untuk log-nya basis 2. Nah, sehingga kompleksitas dari algoritma binary search itu ordernya adalah log n. Jadi ini lebih cepat dari yang order linear. Perbandingan banyaknya operasi yang dibutuhkan untuk nilai n tertentu, kalau kita lihat di sini, bila n-nya 50, maka pencarian sekuensial itu operasi yang dibutuhkan adalah 50. Ini untuk worst case, kasus terburuknya. Sementara binary itu log dari 50. Maka kita dapat 6 perbandingan. Ya, jadi kalau kita lihat semakin besar datanya, ya, maka akan semakin jauh perbandingan antara sekuensial dengan binary. Nah, berikut adalah algoritma dari binary search. Sama seperti halnya tadi, ya, kita punya variabel result, jadi kita tandai dulu, yang artinya bahwa data belum diketemukan. Nah, di sini kita harus menetapkan batas bawah dan batas atas, ya, karena kita akan membagi 2 pencarian. Maka kita atur, ini min adalah batas bawah dari elemen, max adalah batas atas dari elemen. Nah, ini
nilai min dan max ini akan diupdate berdasarkan data yang dicari. Nah, kita lihat di sini, selama nilai min kurang dari atau sama dengan nilai max, simbol ini adalah menyatakan operasi logika AND. Ya, jadi bila ini benar dan ini benar, maka pengulangan akan dilakukan. Bila salah satu salah, maka pengulangan berhenti. Jadi, selama min kurang dari atau sama dengan max, dan result sama dengan 0, maka nilai mid itu diperoleh dari penjumlahan min ditambah max dibagi dengan 2. Makna div di sini adalah membagi 2 untuk bilangan supaya hasilnya adalah integer, jadi bukan bilangan berkoma. Nah, kalau di pemrograman Java kita tidak masalah, asal 2 operannya itu sama-sama integer, jadi misalnya di sini integer, lalu kita gunakan operasi pembagian garis miring, maka dia akan menghasilkan nilai integer juga. Tapi kalau salah satunya bukan integer, maka hasilnya adalah bilangan float. Nah, tapi kalau di Python, kita menggunakan operasinya agak berbeda. Kalau untuk hasilnya adalah bilangan berkoma, maka kita gunakan garis miring 1. Tapi kalau untuk hasilnya adalah bilangan bulat, maka kita gunakan garis miringnya 2. Nah, kita lihat operasi perbandingannya. Jika X, ini adalah data yang dicari, kurang dari A, mid, jadi jika data yang dicari itu lebih kecil dari nilai tengahnya, maka nilai max diupdate. Nilai max terbaru adalah nilai tengah dikurang 1. Ya. Jadi bila data yang dicari itu lebih kecil dari nilai tengah yang kita dapatkan, maka pasti pencarian ada di bagian sebelah kiri nilai tengah. Tapi bila nilai X atau nilai yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka pencarian ada di sebelah kanan, maka nilai min-nya yang kita update. Jadi nilai min-nya adalah nilai tengah ditambah dengan 1. Nah, jika tidak kedua-duanya, maka pasti itu adalah result-nya. Nah, jadi kita simpan nilai tengahnya untuk nilai result-nya. Kemudian kita uji sama dengan halnya sekuensial tadi. Jika result-nya sama dengan 0, maka data tidak ditemukan. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai indeks data yang dicari. Nah, kita lihat dulu prinsip kerja sebelum kita mencoba menulis programnya. Variabel min dan max menyatakan bahwa rentang pencarian ada di antara interval min dan max. Kemungkinan nilai X yang dicari ada di dalam interval min dan max. Kita mengambil nilai mid dari min dan max, lalu periksa apakah X atau data yang dicari sama dengan A indeks mid, ya, jadi sama dengan nilai tengahnya. Jika ternyata X-nya kecil dari nilai tengah, artinya X tidak mungkin ada di rentang nilai tengah sampai dengan nilai maksimum. Dengan demikian, rentang pencarian kita yang baru adalah dari nilai minimum sampai dengan nilai mid kurang 1. Nah, mid kurang 1 ini menjadi nilai max terbaru. Hal yang serupa juga terjadi ketika data yang dicari lebih besar dari nilai tengah. Maka rentang pencarian kita menjadi mid tambah 1 dan max. Jadi mid tambah 1-nya menjadi nilai minimum yang baru, dan ini adalah nilai max yang lama. Nah, tentu saja jika X-nya sama dengan nilai tengah, kita catat posisinya dan pencariannya berakhir. Untuk kasus bila mana X atau data yang dicari tidak ditemukan, pencarian akan terus dilakukan sampai nilai min lebih besar dari nilai max. Yang mana maknanya adalah rentang pencarian itu sudah habis.
Kita coba membuat programnya. Kita coba buat kode Java-nya. Oke, kita perbaiki saja ini, kita ganti namanya jadi binary. Kemudian ini sama, oke, datanya kita rubah ya. Jadi binary ini datanya harus terurut. Ini berbeda ya dengan sequential. Kalau sequential datanya boleh tidak terurut. Nanti kita lihat kelebihan dan kekurangan dari kedua algoritma. Oke, namanya kita ganti binary. Data yang mau kita cari adalah angka 57. Ya. Oke, di sini namanya kita buat saja, kita ganti A, ganti X. Resultnya sama, kemudian di sini kita tambahkan min sama dengan 0, kemudian max sama dengan a dot length 1, kemudian nilai mid ya. Nah di sini kita ubah semuanya, ini kita ubah semua. Oke. While min kurang dari atau sama dengan max dan n result sama dengan 0. Kemudian if jika x kurang dari nilai tengah, sebentar, operasi penjumlahannya sama dengan min tambah max. Nah kalau ini kita langsung saja bagi 2. Nah, Java dia bila mana dua-dua operannya yaitu operan min dan max sama-sama integer, maka hasil mid pasti integer. Oke, kita lakukan operasi di sini if x kurang. Oke. Nah, kemudian ini berarti nilai max sama dengan mid tambah 1. Else if ini kita copy x besar dari ini tengah, maka nilai min mid kurang 1 dan else result sama dengan mid. Oke. Nah ini yang sama ya. Sekarang kita coba jalankan. Oh, ini ada kesalahan di ini, yang berarti ini belum terubah tadi. Ya, ini oke. Ini kita ubah. Oke. Nah, kita mau mencari data dengan nilai 57 dari elemen array. Oke. Ya salahnya Elsa. Binary search. Ya betul. Oke, kita coba lagi.
Ini ada kesalahan kayaknya. Oops, max sama dengan ya, ini max sama dengan min kurang 1. Oke, keliru. Ya. Bisa. Oke. Jadi ditemukan di indeks ke-8. Jadi di sini tadi salahnya. Jadi jika nilai X kurang dari nilai tengah, ya, jadi data yang mau dicari itu lebih kecil dari nilai tengah, maka nilai max-nya kita update, yaitu nilai max-nya adalah nilai tengah dikurang 1. Oke ya, nah sekarang kita lihat bagaimana ini ditulis menggunakan Python. Oke, ini kita rubah dulu. Kita panggil di sini, kita tambahkan datanya. Oke. Jalankan. Kesalahan L. Oh. Oke, ini masih gaya Java terambil. Masih lupa saya menghilangkan koma. Oke, kita jalankan. Bingo. Ya, jadi ditemukan di indeks ke-8 dengan nilai 57. Oke ya. Nah, ini adalah animasi dari pencarian menggunakan binary search yang sudah kita tuliskan program tadi. Jadi nama arraynya adalah A, misalkan data yang mau dicari itu adalah 57, ya. Maka batas bawah dan batas atasnya kita beri nilai min dan max. Kemudian kita hitung nilai mid, itu nilai tengah dari elemen array. Jadi, terlihat di sini indeks awal 0, indeks akhir 9, kemudian dibagi 2. Nah, ini nilai tengahnya adalah 4. Jadi hasilnya tadi 0 tambah 9 bagi 2 adalah 4,5, jadi yang kita ambil nilai bulatnya saja yaitu 4. Nah, karena 11 itu ada lebih kecil dari bilangan yang dicari, maka kita lakukan pencarian ke bagian sebelah kanan. Kan nilai min-nya kita tambahkan, nilai min-nya adalah nilai mid ditambah 1. Ya. Oke, jadi pencarian masih dilakukan perbandingan dengan nilai tengah yang baru yaitu 25. Nah, jadi karena 25 itu masih lebih kecil dari nilai yang mau dicari, maka nilai
min diupdate kembali. Nah, ini yang terakhir yaitu nilai min-nya adalah indeks ke-8. Nah, ini sudah sesuai. Jadi nilai yang dicari ditemukan pada operasi perbandingan yang ketiga. Oke. Nah, ini adalah perbandingan antara sequential dengan binary. Sequential search, ya, data pencarian tidak perlu terurut, sementara yang binary harus terurut. Kompleksitas waktunya ordernya linear, sementara binary search ordernya log n. Waktu yang diperlukan sebanding dengan banyaknya data pada sequential, sementara pada binary waktu yang diperlukan lebih sedikit dari data yang dicari. Cocok digunakan pada data dengan jumlah yang kecil. Jadi sequential search ini cocok untuk jumlah data yang kecil, kalau binary untuk jumlah data yang besar. Kemudian untuk yang sequential itu baik diimplementasikan jika pencarian data hanya dilakukan sesekali. Nah, kalau yang binary ini cocok untuk yang pencarian dilakukan berkali-kali. Nah, tentunya kita analisis, ya, tidak mungkin data itu semuanya terurut. Ya, tentu kalau data yang tidak terurut, maka binary search itu tidak bisa digunakan. Ya, pasti kita harus menggunakan yang sequential. Jadi bagaimana jika kita memiliki data yang sangat banyak, tidak terurut dan butuh pencarian yang efisien, yang cepat, ya. Ya, salah satu solusinya adalah mengurutkan data itu terlebih dahulu. Kemudian baru kita gunakan teknik binary search untuk melakukan pencarian. Nah, nanti kita akan belajar teknik sorting, ya, atau pengurutan data. Nah, untuk latihannya, Anda buat algoritma dan program. Jadi, mungkin di sini hanya tertulis algoritma saja. Jadi ini Anda harus buat kedua-duanya, buat algoritmanya dan buat juga programnya. Ini masalahnya, yaitu mencari ukuran sepatu untuk si Aca. Ya. Oke, ini soal ceritanya nanti slide ini yang dalam bentuk teksnya akan saya kirimkan ke Classroom, ya. Nah, ini adalah jumlah sepatu. Jadi jumlah sepatunya ditentukan saja, nilai paling sedikit adalah 1 dan nilai paling tingginya adalah 100.000. Jadi Anda boleh pilih nilai elemennya antara 1 sampai dengan 100.000. Nah, tentu saja kalau Anda pilih N-nya ini, ya, itu harus sesuai pula dengan nilai S-nya. Nah, nilai S-nya ini adalah ukuran sepatu. Maaf. Ya, ini adalah ya ukuran sepatunya. Ya, jadi tentu ini sama dengan nilai N-nya pula. Jadi kalau nilai N-nya 10, tentu nanti ukuran sepatunya ada sejumlah 10 juga. Ya. Nah, ini HKI-nya ini adalah nilai urutannya. Ya. Jadi urutan dari sepatu tersebut. Nah, mungkin saja urutannya tidak berurutan, ya. Jadi misalnya sepatunya ada 10, ya, mungkin saja urutannya acak misalnya, ya. Mungkin yang pertama ada ukuran 5 dulu misalnya, baru setelah itu 2, ya, jadi datanya tidak terurut. Nah, yang soal pertama ini kita disarankan menggunakan teknik sequential search. Nah, untuk yang kedua, ini sebenarnya kedua-duanya sama-sama tugas yang tadi latihan, ya, sebenarnya sama-sama tugas. Yang kedua ini Anda mendesain permainan tebak angka interaktif di mana komputer harus menebak sebuah bilangan. Ya, jadi ini skenarionya, ya.
komputer cuma minta pemain masukkan jumlah datanya, kemudian komputer menampilkan urutan angka dari 1 sampai dengan jumlah data. Jadi ini untuk data yang terurut, digunakanlah teknik binary search. Nah, pemain nanti pilih salah satu angka yang ada di interval 1 sampai dengan N yang ditampilkan oleh komputer pada langkah kedua, dan ingat. Nah, nanti komputer hanya menampilkan pertanyaan saja kepada pemain, ya, dengan konsep sama seperti binary, apakah angka yang Anda ingat, yang Anda pilih dan Anda ingat tadi, itu lebih kecil dari nilai tengah urutan angka atau lebih besar dari nilai tengah. Nah, nanti pemain cuma menjawab dengan ya atau tidak. Selama pemain menjawab ya, maka komputer akan mengulang pertanyaan yang sama dengan membagi N dengan 2. Nah, bila pemain menjawab dengan T, ya, jadi ini maksudnya permainan berhenti, maka permainan akan berhenti dan komputer menampilkan angka yang ditebak serta tulisan bingo. Ya, ini batasannya, N-nya maksimal adalah 100.000. Baik, ini adalah akhir dari bagian pertama. Jadi nanti di bagian kedua kita akan belajar tentang pengurutan atau sorting. Bila ada pertanyaan dari materi pencarian atau searching ini, seperti biasa silahkan dituliskan di kolom komentar atau dibuat list pertanyaannya ketika kita melakukan pertemuan tatap muka atau sesi diskusi. Silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.